Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang ilmu munasabah di dalam Al-Quran. Tema ini salah satu tema yang ada di dalam kajian ilmu ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu munasabah dalam Al-Quran. Sederhananya, gambaran tersiratnya ilmu ini membahas tentang keterkaitan antara satu tema dengan tema yang lain. Nah, ilmu munasabah saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian sederhana secara etimologi dan terminologi. Ilmu munasabah menurut bahasa adalah berasal dari kata nasabah yang bermakna berdekatan, mirip, menyerupai, atau bermakna korobah, kesesuaian, hubungan, korelasi, dan kaitan. Adapun secara terminologis, munasabah sebagaimana dikatakan oleh Mannaul Qattan, saya mencoba mengutip pendapat Mannaul Qattan, yaitu salah satu ulama pakar ulumul Quran. Beliau menjelaskan tentang yakni segi-segi hubungan ilmu munasabah menurut beliau adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam banyak ayat, atau antara satu surah dengan surah lainnya. Dalam hal ini kita melihatnya bahwa artinya ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Begitu pula di dalam Al-Quran memiliki keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lain. Nah, yang selanjutnya tentang tinjauan historis ilmu munasabah. Tinjauan historis ilmu munasabah di sini yaitu berbicara tentang yakni sejarah cikal bakal ilmu munasabah, sejarah singkat. Nah, ilmu munasabah ini lahir pertama kali di periode kepemimpinan Abu Bakar An-Naisaburi yang wafat pada 324 Hijriah. Pada tahun ini sebagai tahun keemasan atau kejayaan Islam. Abu An-Naisaburi dijuluki sebagai bapak ilmu munasabah karena pada tahun di periode itu ilmu munasabah berkembang dengan pesat. Kajian-kajian tentang ulumul Quran, tafsir, fikih, perkembangannya sangat pesat. Maka ketika itu Abu An-Naisaburi dijuluki sebagai bapak ilmu munasabah. Nah, hal ini juga menjadi sebagai cikal bakal peletakan pertama disiplin ilmu munasabah. Akan tetapi sebenarnya ilmu munasabah itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana bentuk pola ilmu munasabah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai marja'ul awal, sebagai seorang rujukan pertama ketika sebagai tempat para sahabat untuk bertanya, untuk berkonsultasi tentang keagamaan, sebagai ruang konsultasi sahabat ketika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan seharinya. Salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah di masa itu adalah menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, mengaitkan makna antara satu ayat dengan makna yang lain.
mengaitkan antara satu surah dengan surah yang lain. Tetapi di masa itu belum disebut sebagai ilmu munasabah, belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Nah, itu banyak kita lihat dalam beberapa literatur hadis yang menunjukkan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini juga bisa kita lihat contohnya yang pernah terjadi. Bentuk literatur ini juga bisa kita lihat pada literatur tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari itu adalah salah satu mufassir pertama. Nah, dalam karyanya beliau di situ banyak literatur yang menunjukkan bahwa satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ditafsirkan dengan hadis dan contoh-contoh yang lain. Silakan dibuka kalau ada PDF-nya. Selanjutnya ini bentuk-bentuk munasabah di dalam Al-Quran. Satu, munasabah antar surah dengan surah yang lainnya. Munasabah antar surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Al-Imran contohnya. Penempatan ketiga surah ini memiliki kesan saling menyempurnakan tema satu sama lain. Sebagai contoh, surat Al-Fatihah mengandung tema sentral ikrar ketuhanan. Yaitu bisa kita lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebagai ikrar ketuhanan. Perlindungan kepada Tuhan dan keterpeliharaan dari agama Yahudi dan Nasrani. Sementara surah Al-Baqarah mengandung tema sentral pokok-pokok akidah agama, dan Al-Imran mengandung tema sentral menyempurnakan maksud yang terdapat dalam pokok-pokok ajaran agama itu. Ini salah satu contoh bentuk keterkaitan antara salah satu bentuk pola munasabah di dalam Al-Quran dengan melihat keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lain. Kalau di dalam surat Al-Fatihah sebagai ikrar ketuhanan dan perlindungan kepada Tuhan dan keterpeliharaan dari ajaran Yahudi. Nah, dilanjutkan dengan di surat Al-Baqarah tentang pokok-pokok akidah. Jadi yang pertama tadi ikrar ketuhanan, yang kedua pokok-pokok akidah, yang ketiga dalam surat Al-Imran berbicara tentang penyempurnaan yang dimaksud dari pokok-pokok ajaran itu. Sekarang yang kedua, munasabah antara nama surah dan tujuan turunnya. Nah, sebagaimana seperti contohnya di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah sendiri ini bermakna sapi betina. Nah, ternyata di dalam surat Al-Baqarah itu bercerita pula tentang kisah sapi betina. Nah, di situ ada bentuk kisah sapi betina yang terjadi pada Bani Israel, kisahnya Nabi Musa. Nah, bentuk kisah Nabi tentang sapi betina yang terjadi dalam surat Al-Baqarah. Kalau hal itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 67 contohnya. Kalian bisa lihat. Di situ berbunyi
Selanjutnya munasabah antara ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah. Nah, seperti contoh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Itu Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, itu satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Yang keempat, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat tersebut. Sebagai contoh, qawiyan aziza, Allah Maha Kuat dan Perkasa, sebagai penutup surat Al-Ahzab ayat 25. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Hal ini bukan karena lemah, akan tetapi menunjukkan kemahakuasaan Allah. Demikian pula yang terkandung pada konteks kandungan ayat tersebut. Dari konteks kandungan ayat tersebut, ayat surat Al-Ahzab ayat 25 berbicara tentang kekuasaan yang maha kuasa. Disebutkan di penghujungnya. Nah, selanjutnya yang kelima, munasabah antara akhir surah dan awal surah selanjutnya. Nah, diselangi keterkaitan antara ujung suatu surah dan awal suatu surah. Contohnya akhir surah Al-Fatihah contohnya. Nah, kemudian awal surah Al-Baqarah, itu ada kaitannya. Nah, di sini apa kita lihat? Bisa kita lihat. Nah, contohnya surah An-Nisa berisi tentang perintah mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Akhir surat An-Nisa. Nah, berlaku adil kepada sesama manusia, khususnya pembagian harta warisan. Sedangkan di awal surah Al-Maidah setelah surah An-Nisa itu berbicara tentang perintah untuk memenuhi semua janji Allah, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi yang tadi pada akhir surat An-Nisa berperintah berlaku adil, mengesahkan Tuhan, melakukan pembagian harta warisan. Dari ketiga aspek ini secara garis besar berbicara tentang pemenuhan janji. Itu kalau memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Nah, demikianlah tentang pengantar sederhana tentang ilmu munasabah di dalam Al-Quran. Jadi saya mencoba mengulangi bahwa ilmu munasabah itu berasal dari kata nasaba yunasibu, munasib, atau keterkaitan satu sama yang lain. Ilmu ini dijadikan sebagai disiplin ilmu pada periode Abu An-Nasaiburi. Tetapi pada periode Rasulullah SAW, ilmu ini memang sudah lama dimulai, tetapi dicetuskan sebagai disiplin ilmu pada kepemimpinan Abu An-Nasaiburi. Nah, adapun secara tinjauan, secara bentuk-bentuk
contoh ilmu munasabah dalam Al-Quran. Ada munasabah antar surah, ada munasabah antar nama surah dan tujuan turunnya, ada munasabah antar satu ayat dengan ayat yang lain, ada munasabah antar penutup ayat dan isi ayat. Dan yang kelima, ada munasabah antar akhir surah dan awal surah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.